Mas Hendy dulu atau bagaimana? Atau saya? Iya, monggo Der. Ya, Monggo Der Marto. oke. Saya terima kasih dari 3 SMP Marsdiri ini yang telah sering berbagi. Banyak hal telah kami dengar terkait dengan nilai-nilai yang sudah disampaikan. Yang pertama dari SD Marganingsih, SMP Marganingsih. Tadi dari Ibu Dresti ya sama Pak Agung atau Pak Agus tadi. Ya, Agung. Ya. Jadi tadi disampaikan terkait banyak pandangan mengenai situasi kehidupan, mulai dari Fransiskus Assisi, mulai dari Gereja Asia, mulai dari Laudato Si, mulai dari Triarkara, lalu gereja setempat Keuskupan Agung Semarang, dan juga dari Ibu Maria Magdalena Diamond, ya itu. Memang nilai-nilai itu semuanya baik, ya, nggak ada yang jelek tentu ya, dan bisa masih mencari juga terkait dengan ajaran baik dari banyak tokoh. Belum dari Marganingsih itu kan Ibu Maria tuh ya, bener tuh gitu. Ibu Marganingsih, gitu. Nah, Bunda Maria, ini masih dari Santa Pelindung Bunda Maria, belum digali nilai-nilainya. Artinya juga masih ada banyak hal yang bisa kita tampilkan. Pertanyaan saya adalah, alasan atau dasar mengapa SMP Marganingsih menampilkan isi ajaran tokoh-tokoh atau lembaga tadi. Itu yang memang harus kita jawab. Jadi memang tugas kepala sekolah sebagai seorang pemimpin itu bisa menjawab apa nilai yang sebaiknya kami tanamkan dan ajarkan kepada guru-guru dan kepada anak-anak. Nah, untuk menjawab apa itu kan karena Bapak Ibu dari Marganingsih itu berada di lingkungan Yayasan Marsdirini, berarti yang terdekat ya Marsdirini dulu. Ya, Marsdirini ini memberikan pesan nilai apa dari sana. Baru dari nilai-nilai yang di yayasan, taruhlah begitu, Yayasan Marsdirini punya pesan paket nilai. Ini nilai kemarsudirinian yang harus diajarkan. Nah, kira-kira begitu. Itu nggak bisa ditawar. Semua sekolah Marsdirini mesti itu, ya toh? Karena itu nilai universal di tingkat yayasan yang harus diwartakan, ditanamkan pada guru, karyawan, dan anak-anak. Nah, dari situ lalu tingkat lokalnya, unit masing-masing itu mencari kekhasannya. Itulah yang membedakan perbuatan kasih antara SMP Marganingsih di Muntilan, perbuatan kasih di Maria Mediatrik, dan Maria Goretti, ya kan, semuanya berlindung pada Bunda Maria itu. Nah, tapi wujud konkret perbuatan kasih itu bisa beda-beda, ya kan. Kalau Maria Mediatrik itu kelompok orang kaya raya, cara berbuat kasihnya kan beda dengan bagi mereka yang latar belakangnya bukan orang mampu atau menengah ke bawah. Itulah letak pembedanya di situ. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu baik Maria Goretti, Maria Mediatrik maupun Marganingsih. Itu memang harus urutannya seperti itu. Kemudian terkait pembeda-pembeda tadi ya memang lalu melihat kondisi masing-masing sekolah, bicara budaya. Yang nilai universal saya anggap selesai ya, karena tinggal menanyakan kepada yayasan kemarsudirinian itu punya nilai apa. Pasti sudah punya rumusan. Lalu dengan masing-masing sekolah tinggal membangun kasnya itu. Kalau yang Pak Ari dari merasa gamang, budayanya budaya apa ya di Semarang itu Sobat Tanggung? Ya Jawa ya ora, Cina ya ora, Tionghoa ya enggak. Ya sudah digabungkan saja menjadi apa ya? Rujak apa ya? Rujak gabungan tapi semuanya enak itu loh Pak. Mangganya ya terasa, apanya ya, blimbingnya ya terasa,
tapi menjadi satu kesatuan. Bumbu kacangnya ya terasa. Silakan aja, tidak harus sama kok, tidak harus satu kok. Kan kita kebinekaan, ya toh? Itu silakan dibuat rujak yang di Maria Mediatrix karena memang macam-macam itu dan tanpa harus menyediakan satu dengan yang lainnya, termasuk di Yohanes tadi ada banyak anak juga dari Papua. Papua itu terasa juga di situ. Nah, kira-kira gitu. Lalu jelas ya yang dari Marganingsih ya. Kalau bahasa yang kurang enak didengar dari saya, dari Marganingsih tadi itu kan jejerke apa ya? Jejerke, membariskan ajaran-ajaran baik. Nah, tapi maksud membariskan ajaran-ajaran baik tadi memang harus ditinjau alasannya apa itu dipakai. Itu yang sebagai pendukung menurut saya begitu. Kemudian yang dari setelah Marganingsih tadi Maria Mediatrix Pak Ari. Oh, Pak Ari. Nah, Pak Ari ya. Jadi juga sudah baik ya. Kalau saya mendengarkan tadi terkait 3 nilai yang dibangun dari yayasan itu kan beriman, mencintai sesama, mencintai alam. Nah, itu tadi yang disampaikan. Lalu aksinya atau keutamaannya itu berkolaborasi itu keutamaan yang diusahakan untuk mewujudkan 3 pesan nilai tadi, peningkatan kualitas, beriman kepada Tuhan, cinta sesama, cinta lingkungan, itu kan keutamaan-keutamaan yang dibatinkan lalu dicarikan bentuk-bentuk konkret operasionalnya. Yang tadi Pak yang berkembang tadi terlalu terbuka, Pak siapa yang kedua tadi? Pak Damar. Pak Damar. Pak Damar tadi menjelaskan terkait pendidikan sekolah yang terbuka. Nah, itulah maka pilihan caranya macam-macam, tapi soal kolaborasi kerja bersama itu kan saya kira tidak akan cepat usang juga. Sampai kapanpun terkait kolaborasi itu kan selalu ada. Hanya caranya, bentuknya, modelnya setiap tahun, setiap saat, setiap generasi bisa berbeda-beda. Kolaborasi itu kan hanya istilah keren gotong royong, kan hanya istilah kerennya gotong royong. Iya. Bapak simbok kita dulu di desa kan juga bisa gotong royong. Nah, mencangkul bersih desa selokan kan gotong royong. Nah, sekarang dengan kolaborasi dengan IT, kerja dalam lembar yang sama, ngetik diskusi dalam lembar yang sama, bisa dari berbagai tempat. Nah, itu kan hanya istilah keren saja. Nenek moyang kita sudah melakukan yang namanya kolaborasi itu. Nah, caranya, karena sekarang ada IT, kolaborasi gotong royong itu bisa dibuat dengan teknologi yang lebih bagus, itu hari ini kita juga praktek gotong royong diskusi ini murah sekali ya. Coba kalau harus berada di satu tempat ke Medan sana, berapa puluh juta harus kita siapkan, tiketnya, penginapannya, macam-macamnya, ya gitu. Ini saya kira sekali lagi soal keterbukaan tadi penting sekali karena kita harus selalu update model mau peningkatan kualitas yang mana yang kita gunakan. Peningkatan kualitas MG, Marganingsih kan beda, sama-sama peningkatan kualitas. Nah, kemampuan membidik apa ya yang harus saya tingkatkan kualitasnya? Ini kepekaan kepala sekolah. Susahnya itu di situ kepala sekolah itu. Kadang-kadang disuruh ngalamun, kadang-kadang disuruh renung gitu kepala sekolah itu. Karena untuk menjawab apa? Nanti kalau nggak begitu, tidak sering-sering melamun, mencari apa yang harus saya tingkatkan. Nanti tiru-tiru. Ya, karena kalau sudah hanya tiru-tiru, kualitasnya MM kan beda dengan kualitasnya MG untuk yang ditingkatkan. Kalau hanya tiru-tiru, nanti nggak pas. Lalu itu nggak ada kekasannya. Sama-sama peningkatan, mana? Kadang-kadang peningkatan kualitas itu kita terus masuk dalam benak, biayanya dari mana? Belum tentu. Peningkatan kualitas itu kan macam-macam. Kalau kita soal ramah tamah, apa itu butuh biaya? Enggak toh. Penangkitan
keramah tamahan kita pada tamu. Bagaimana sekolah kita menunjukkan sekolah yang ramah. Kita kadang sekolah ramah anak, tapi prakteknya ketemu orang aja kita cemberut melulu gitu. Nah, gitu kan gimana? Seperti itu. Ya, soal hospitalitas seperti itu kan nggak butuh biaya. Guru rajin itu kan nggak butuh biaya, itu kan juga kualitas. Dan itu yang akan kita tekankan terkait hal itu. Lalu yang ketiga, dari MG. Nah, dari MG ini saya, dari cara berpikirnya menurut saya sudah bagus. Cara berpikir naskah akademisnya bisa dipakai sebagai referensi. Tadi menunjukkan terkait situasi yang ideal menurut undang-undang. Itu disampaikan. Yang ideal itu seperti ini loh, kondisi sekolah, pendidikan, macam-macam. Menurut undang-undang ditampilkan kondisi idealnya begini. Lalu diceritakan, tapi kondisi realnya seperti ini. Belum sesuai dengan amanat undang-undang. Amanat gereja, terserah amanat gereja, amanat undang-undang, amanat yayasan, nah itu. Masih ada jurang. Gitu kan, harus ditemukan itu. Ternyata ada jurang antara harapan dengan kenyataan. Lalu ditampilkan dengan kondisi seperti itu, solusinya adalah tadi dari Maria Goretti menyebutkan, inilah solusinya untuk mengatasi jurang itu perlunya peningkatan kompetensi guru. Nah, lalu dijelaskan apa yang harus ditingkatkan kompetensi gurunya itu. Tadi diterangkan bla 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 bla. Dari sisi yayasan harus punya sikap nilai gini. Dari sekolah, dari budaya sekitar. Jika Tugu Muda tadi disebut, Tugu Muda itu kan peringatan kepahlawanan. Ya kan? Dari peringatan kepahlawanan, kenapa kita tidak menarik diri, menarik semangat kepahlawanan itu kepada anak-anak dan guru-guru? Begitu, ya. Lalu itu yang saya sampaikan, nilai-nilai seperti itu. Kemudian di sekolah tadi masuk ke implementasinya. Nah, itu kan nanti itu sudah pada kurikulum sebenarnya kalau sudah bicara implementasi. Ya, konkret di sekolah tadi guru menjadi fasilitator dan macam-macam itu sudah ranah prakteknya. Tapi kita batasi kepada perkuat benak pikiran kita terkait ide dan nilai. Jangan sampai aku itu mau menggambar kerbau, tapi membayangkan kerbau itu aja sulit. Ketika menggambar, jadinya sapi. Nah, susah toh. Sapi dan kerbau menggambar melukis kan jadi susah. Nah, inilah akibat konsep idenya tidak kuat. Ini yang harus kita atasi. Jangan main-main dengan konsep ide yang ideal ini. Kalau nanti ini nggak kuat, ya jadinya itu tadi, mau menggambar kerbau jadinya sapi, mau menggambar kambing jadinya anjing, kan susah begitu. Nah itu yang jangan sampai seperti itu. Maka konsep tataran ide ini harus diperkuat. Berkali-kali kami mengatakan jangan buru-buru berpikir kolom, berpikir nanti prakteknya bagaimana. Kumpulkan persepsi yang kuat, ideal. Karena itu nanti akan menjadi sumber inspirasi pengembangan sekolah. Terima kasih. Terima kasih Blair atas masukannya. Saya beri waktu kepada Mas Hendy atau Pak Heri. Ya, terima kasih Sister Ferdi. Selamat siang Bapak Ibu. Luar biasa kerja keras panjenengan semuanya yang beberapa hari mungkin tidak tidur atau mengurangi waktu tidur. Kami paham betul bagaimana padatnya dinamika sekolah, lalu waktu-waktu yang perlu Bapak Ibu korbankan sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang luar biasa, terutama untuk kita semua, baik dari sekolah Yohanes 23 maupun dari Marsudirini. Dan gerak bersama ini, mohon maaf sebelumnya kami memang perlu menggunakan metode ini, karena nanti Pak Heri mungkin akan menjelaskan juga bagaimana ini menjadi menjadi bagian dari misi organisasi penggerak ini. Lalu bagaimana kita harus menjaga marwah panggilan sebagai organisasi penggerak dengan sekolah-sekolah penggeraknya. Kita menggunakan dasar filosofis seperti apa, dasar kebijaksanaan seperti apa, sehingga Bapak Ibu
guru dan kepala sekolah, instruktur yang ada di sini seolah-olah dibentur-benturkan dengan banyak hal gitu ya. Kami menyadari tempo lalu Suster Ferdi pagi-pagi WA saya, WA saya Rahasia Mas Hendy. bagaimana membahasakan kita ini, SDM kita itu kan terbatas, waktu kita juga terbatas, sarana prasarana, struktur infrastruktur di luar daerah atau di daerah-daerah kita itu kan juga beragam. Ini kita wadahi bersama dalam organisasi penggerak ini, dan ternyata Suster, kita bisa menikmati prosesnya ya Suster. Hal-hal yang membedakan itu justru memberi pengayaan tersendiri. Itu luar biasa. Dan ini justru dalam refleksi kami bersama bisa menjadi refleksi kita, bahwa sesuatu hal yang dipadatkan terus, padat, atom, unsur, senyawa itu akan mengkristal. Ketika semakin padat, semakin mengkristal kan semakin menjadi mulia, entah itu logam mulia atau batu mulia. Justru dinamika seperti ini kita mau menunjukkan semangat dan jati diri eksistensi sekolah Katolik. Maka kami berterima kasih atas kerja keras panjenengan semuanya yang bersama-sama dengan Konsorsium Wismaya dan Pangudi Luhur ini untuk bekerja membuahkan hal-hal yang mulia bagi masa depan kita dan masa depan anak didik kita. Terima kasih banyak sebelumnya saya utarakan itu. Lalu saya mau mencoba untuk menggarisbawahi yang 3 sekolah Marsudiri ini tadi. Terima kasih juga Suster Petris sudah menyambut baik ajakan untuk berbenah dan berubah bersama dalam program organisasi penggerak ini, langsung ditindaklanjuti dengan bersama Pak Ari, Pak Ari. Pak Ari ini salah satu agen kurikulumnya Marsudiri ini, Suster. Agen kurikulum yayasan. Lalu disambut baik, lalu menciptakan atau melahirkan, merangkum keutamaan-keutamaan ini, menginstal kemarsudirinian dengan model program Luber kita bersama, lalu menghasilkan 3 nilai unggul di Yayasan Marsudirini, dan ini menjadi nilai bersama. Dan Suster Petris juga sudah memberi dawuh kepada 5 sekolah Marsudirini ini untuk menjadi sekolah penggerak, menggerakkan semua sekolah di Marsudirini, baik SD, ETK, SD, SMP, bahkan juga nanti ketika universitas itu akan digerakkan oleh agen-agen penggerak dari SMP ini, Suster. Luar biasa, kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Nggih. Mekaten to Pak dawuhipun, kula ngemutaken mawon lho Pak. Dosipun ngaten Mas. Nggih, prayogi pancen mekaten Pak. Lalu untuk satu-satu nggih, saya bahas sedikit demi sedikit bagaimana tadi Marsudirini Muntilan, Ibu Marganingsih, Ibu Maria sebagai talang kasih untuk kita semua, itu kita menunjukkan, kita ditunjukkan dan kita terbelalak bahwa sistem religi kalau kita ngomong Kuncaraningrat itu sangat kuat. Maka dari sana kita bisa merefleksikan dari Pak Agung dan Bu Sinten, Bu Desti nggih. Ya. Bu Desti tadi membahas tentang misteri inkarnasi, lalu menunjukkan ini bagian pendidikan menjadi ambil bagian dari misi keselamatan, dan karena ini pendidikan adalah tindakan Allah, kita bekerja sama dengan Allah. Ini sistem religi yang luar biasa. Ternyata saya itu kagum itu sama Kuncaraningrat gitu ya. Dulu ketika SMP, SMA, bahkan kuliah itu ketika membicarakan Kuncaraningrat itu sambil lalu. Tapi ketika digali lebih dalam itu maknanya istimewa, luar biasa itu. Bapak Sosiologi Antropologi Indonesia 1 itu. Lalu kita diingatkan sisi sakramentali, Pak Agung dan Bu Desti, nanti setelah ini saya akan coba kirim beberapa dokumen yang bisa Bapak Ibu panjenengan gunakan, dokumen gereja tentunya, karena tadi Pak jadi sudah mengirimkan dokumen negara.
kita akan mensinergikan itu dengan dokumen-dokumen gereja. Mungkin bisa saya bantu untuk menegaskan lagi dalam catatan kaki naskah-naskah akademik panjenengan. Dan pasti Pak Agung juga di depan sekolahnya itu kan ada museum misi, Pak, bisa meminjam beberapa artikel dari Romo Yuyun, kan sekarang Romo Yuyun ya, bukan Romo Yuyun ya. Romo Yuyun nanti bisa kita bantu ya untuk penggalian ini lebih dalam, Pak, dinamika Marganingsih secara lebih dalam. Itu luar biasa, tapi yang perlu ditambahkan adalah pemetaan kebutuhan anak di sekitar Bapak. Itu yang perlu ditambahkan agar kita semakin tajam dan semakin detail untuk mengevaluasi kurikulum kita. Mekaten. Itu yang Marganingsih Muntilan. Lalu untuk Maria Mediatrik, luar biasa dengan dinamika pasarnya. Ternyata saya bisa menularkan ketika dulu dikerjani Pak dosen. Ketika bicara soal globalisasi, saya diminta untuk mendekem di stasiun dan di pasar. Salah satunya stasiun dan pasar untuk memetakan dinamika sejarah kota. Itu ada di stasiun, dan di pasar. Dan akhirnya bersama Pak Damar dari pasar itu kan akhirnya kita bertemu dengan sebuah ruang tanpa sekat di pasar. Gitu. Ketika kita masuk pasar itu ada ruang tanpa sekat. Jadi kalau Pak Damar tadi merefleksikan tentang pembelajaran terbuka, kita masuk dalam dinamika pasar. Selamat atas penemuan dari hasil observasi ini, Pak. Ternyata tantangan kami kemarin tempo lalu menghasilkan makna yang luar biasa. Dan salah satu hal yang ketika saya dekem di pasar, saya itu hobi ke pasar dan hobi dekem di sana. Di salah satunya di Pasar Gang Baru, mungkin Pak Ari dan Pak Damar tahu bagaimana Pasar Gang Baru itu kan di Lengkong, lalu ketika ada beberapa orang yang mau keluar, itu pemilik rumahnya harus menunggu pasarnya itu bubar dulu. Karena beberapa itu ada dagangan-dagangan orang-orang, ada toleransi, ada luar biasa yang saya temukan, dan itu juga Pak Ari temukan bersama teman-teman. Dinamika pasar Peterongan itu sungguh luar biasa. Itu menyatukan noni-noni, emak-emak, lalu para pedagang, berbagai macam etnis latar belakang ada di pasar, dan inilah kenyataan sekolah kita sebenarnya. Dan tadi ada peningkatan kualitas, kolaborasi, beriman pada Tuhan, cinta pada sesama, cinta pada lingkungan, dikemas dalam pembelajaran yang terbuka, tetapi tetap masuk dalam kajian-kajian tentang pendidikan. Hal ini sungguh menginspirasi kita semua. Justru penemuan dari Pak Ari dan teman-teman ini bisa menjadi sampel bagi sekolah-sekolah lain, termasuk sekolah-sekolah Marsudi ini lainnya, nanti ketika Bapak dan teman-teman ini menjadi proyek sekolah penggerak dan kampus penggerak, karena suster-suster OSF juga punya kampus toh. Menggunakan metode Luber ini, model program Luber ini untuk dikembangkan di segala macam lini institusi dari OSF, terutama di bidang pendidikan ya, karena panggilan OSF di berkarya itu kan banyak sekali. Dan ini justru kita tadi, dinamika pasar yang ruang tanpa sekat itu kita diajak untuk hybrid learning. Semakin tajam nanti Bapak akan merefleksikan atau menindaklanjuti hybrid learning dengan model pembelajaran tanpa sekat di pasar. Selamat Pak atas penemuannya. Terima kasih. Lalu di sini lanjut ke Bu Lili.
dan maaf, Bu Retno dan Bu Lili, betul ya, Bu Retno dan Bu Lili tadi sudah bagus, struktur naskah akademiknya sudah jelas, tampak, meskipun harus kita perlu detail ya Bu, untuk naskah akademik ini akan mendasari naskah kurikulum kita. Jadi ada 2 naskah ya. Naskah akademik dan naskah kurikulum. Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Pak Heri. Apa yang menjadi pembedanya, apa yang menjadi saling berbeda tapi saling terkait, saling berkesinambungan. Nanti selanjutnya akan dibahas Pak Heri, dan luar biasa tadi sampai menemukan jargon jogo lakumu amrih becik lakumu. Jogo apa Bu tadi Bu? Jogo lakumu jogo lakumu Jogo lakumu amrih becik uripmu. Iya. Laku itu kan ngilmu Jawa ya. Iya. Ngilmu Jawa bagaimana metani diri saka laku. Beberapa hari lalu ketika saya itu lulus, diminta sama bapak untuk berjalan lulus SMA gitu, diajak bapak itu melaku gitu. Dari Magelang sampai Kerep, yo meneng tapi melaku. Ternyata falsafah laku itu menjadi falsafah yang konkret bagi masyarakat Jawa, dan tadi dalam muatan lokal bahasa Jawa itu tidak hanya berbahasa Jawa tetapi laku Jawa. Nggih, Bu, kalau misalnya itu bisa diperdalam dari tadi peraturan daerah tadi, lalu falsafah-falsafah lebih kita gali bersama, ada beberapa naskah yang bisa Ibu pelajari bersama teman-teman. Mungkin kalau misalnya laku Jawa itu kan etika Jawa, itu bisa kita pelajari, atau buku-bukunya Pastor Zoetmulder itu juga bisa pelajari. Bisa dari Manyi Suseno atau dari Pastor Zoetmulder atau dari tebang-tebang lain. Apalagi di Semarang itu kan ya udah capet-capet gitu. Udah capet-capet budayanya memang budaya nanggung, tetapi kalau dalam semangat saya mengajak Ibu dan teman-teman ini ya, mengajak Ibu dan teman-teman guru di Maria Goretti, mungkin guru muda atau guru seni yang kadang-kadang rada nyeleneh, atau guru bahasa Jawa, nirakati itu guru muda Bu. Karena ini nganu toh menjadi bahan pokok toh Bu. Iya. Dari Marsudirini Maria Goretti ini menjadi bahan pokok. Silahkan Ibu ya, nirakati lah Bu. Kita ada keluar malam gitu, Bapak Ibu dekem di sana saja, dekem di sana. Terus ini Pak Heri itu hobi dekem di Kali Garang, jadi banjir kanal, kali banjir kanal itu didekemi. Jadi kadang-kadang itu ada insight-insight bagus ketika kita dekem duduk merenung, ya wes ngalamun we. Bukan untuk Majnun ya Bu, tetapi kita untuk menggali lebih detail relief-relief yang ada di Tugu Muda Bu. Di sana itu kan ada relief-relief tentang makna penjajahan, makna perjuangan, sampai ke makna kemerdekaan. Dan bagaimana makna-makna filosofis ini, makna-makna kebijaksanaan ini kita terjemahkan dalam pendidikan, itu akan kita bantu bersama-sama di FGD yang kedua. Jadi relief di Tugu Muda itu ada maknanya gitu. Jadi kalau kita dekem merefleksikan relief, itu kan menjadi hal yang luar biasa. Landasan filosofis Itu tadi Pak Heri membisiki untuk landasan filosofis kurikulumnya akan lebih detail di sana, bisa digunakan juga. Gih, mekatan Ibu. Nih sebuah. Matur nuwun Pak Endi. Gih, dawah sami Ibu. Sudah Mas Hendy? Namun, sudah. Bagaimana dengan Pak Heri? Masih ada tambahan Pak? Ada sedikit. Oke, silakan Pak, silakan. Sedikit, biar ini untuk semuanya. Iya. Semuanya saja.
semuanya saja. Yang saya tampilkan ini naskah akademik Luber. Tetapi sebelumnya dari 3 sekolah ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Hendy, saya juga merasakan ide-idenya sangat luar biasa. Tinggal mempertajam, di mana Marganingsih itu kalau saya menangkapnya itu sangat ekologis. Terus bagaimana ini nanti menjadi dituangkan dalam landasan kurikulum dan menjadi kurikulum juga naskah akademik ini. Di Maria Mediatrik, Pak Ari dan Pak Damar, kerangka pikirnya konsep pembelajaran terbuka yang jika ini didalami, kemudian implementasinya bisa dijalankan dengan baik, berdasar dari kurikulum unggul yang akan kita buat ini, saya mempunyai bayangan ini juga sungguh sangat luar biasa, karena mempersiapkan anak-anak untuk belajar bagaimana caranya belajar. Bagus banget ya. Terus di Maria Goretti juga runtut, kemudian tinggal, ya enggak tinggal sih ya, masih panjang, tetapi sudah ada kerangka pikir yang ini nanti tinggal akan mudah, saya akan mudah ngecek antara apa yang ditulis di naskah akademik, landasan kurikulum, sampai nanti ke struktur kurikulumnya. Begini Bapak Ibu, Suster, Buder. Sejak kemarin saya sudah menyampaikan bahwa dari naskah akademik nanti kita akan dapat kurikulum unggul. Kurikulum unggul ini kurikulum yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritual. Ini. Jadi strukturnya adalah struktur budaya dan nilai-nilai spiritual. Jangan digabung dulu dengan kurikulum nasional. Baru ini kurikulum unggul sekolah kita, ini kurikulum nasional, baru turun menjadi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kerangka pikirnya seperti itu. Nah, untuk saya ingin memberi contoh bagaimana naskah akademik Luber ini kami susun. Kemudian di sini ada daftar, saya ingin mengingat kembali. Luber yang kita sampaikan kan seperti ini. Nah, bagaimana kita mengakademiskan ini dalam kerangka umum, gitu. Bahwa ini secara akademis hasil riset, ya ada dokumennya. Tetapi model program ini harus kami akademikan secara umum, begitu. Maka di sini ada latar belakang POP, kemudian ini hasil riset kami berdasarkan dari 2 sumber sekunder, yaitu Uji Kompetensi Guru 2015 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Budaya. Ini kebudayaan, Dik. Kurang ke. Kami ambil itu untuk mencari hubungan bagaimanakah hubungan kompetensi, pengaruh kompetensi guru terhadap indeks pembangunan kebudayaan. Ternyata guru berperan sangat penting. Kemudian model program Luber baru kita bahas, model program Lubernya, terus unit analisis, literasi, karakter, kurikulum, pengajaran, evaluasi. Jadi isi di naskah akademik itu, kalau tadi sebagai contoh ya, sebagai contoh dari MM tadi Pak Damar mengatakan konsep pembelajaran terbuka, bagaimana itu secara akademis dituangkan dalam dokumen, di dokumen naskah akademik ini. Begitu, ini nanti terus ditarik ke kurikulum. Jadi ada dasarnya, gitu.
di dimensi ide ini didokumenkan. Jadi itu terbahas. Untuk naskah akademik di landasan filosofi, landasan psikologis, sosiologis, ipteks itu ada di landasan kurikulum. Begitu. Mau dibahas di landasan akademik, landasan akademik. Naskah akademik ini tidak apa-apa, nggak masalah, gitu. Tetapi nanti di landasan kurikulumnya juga harus ada sendiri, gitu. Nah, kemudian saya akan dari naskah akademik ini, kemudian saya akan share mana ya? Oh, kami membuat kurikulumnya. Sama ya ada pendahuluan begini-beginilah. Ini jadi kami tetap membuat kurikulumnya begitu. Untuk POP ini. Karena ya mau nggak mau kurikulum itu bagian penting ya. Penjelasannya semacam ini, need analisis, model kurikulum. Nah, begini. Untuk di model kurikulumnya, jika Bapak Ibu semua masih kebingungan, oke, lupakanlah itu. Tetapi saya ingin memberi contoh bahwa untuk model desain atau perencanaan kurikulum, kami pergunakan subject center kurikulum dan correlated kurikulum. Correlated di mana isi kurikulum disusun dengan menghubungkan mata pelajaran yang terkait. Diklat ini mata diklatnya terkait satu dengan yang lain. Sebagai contoh, Kemudian ini tertuang di dalam desain modul. Desain modulnya semacam ini. Gitu ya, satu kesatuan. Jadi budaya sekolah ini menjadi capaian, kemudian didekati dengan pendekatan budaya, kepala sekolah ini menjadi bagian terpenting untuk mengawal semuanya, kemudian isi begini, core value, kurikulum, desain instruksional, evaluasi. Nah ini semua kan ada di mata diklat kita semuanya. Kemudian landasan filosofis di kurikulum ini apa? Saya sengaja tampilkan di warna yang berbeda, praktek hidup keseharian, pengalaman belajar sama dengan cara menjadi manusia dengan segala pengalaman dan seterusnya. Melalui proses perjumpaan cakrawala intelektual pun berkembang, tak heran jika muncul dan seterusnya. Ini yang membuat Mas Hendi. Terus terang, ini bagian yang saya pun juga tidak bisa. Saya tidak bisa, maka di pengembang kurikulum harus ada tim. Begitu. Ideal memang jika ada orang filsafat, teologi, kemudian orang sosiologi, antropologi. Kebetulan Mas Hendi kompeten di semuanya gitu. Semuanya itu kompeten di bagian begini-begini. Maka ini yang membuat di Mas Hendi, kemudian dari landasan filosofis itu kami turunkan menjadi misi dari diklat POP ini apa? Refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kalau kita lihat, sadar atau tidak Bapak Ibu, kami kurung di misi ini gitu. Selalu ada perjumpaan, refleksi, perjumpaan. Nah, di situ akan terjadi transformasi pendidikan yang berbasis budaya, nilai-nilai spiritualitas. Nah, nanti yang akan menjadi masalah Bapak Ibu adalah yang mengawal ini, kemudian tujuan diklat ini kan harus dikawal di dalam sebuah pembelajaran andragogi ini, kemudian perjumpaan-perjumpaan di ruang virtual ini gitu. Sebaik apapun kurikulum yang Bapak Ibu buat, naskah akademik yang Bapak Ibu buat, semua dokumen itu baik, tetapi kalau pengawalnya itu tidak
kuat, ya pencapaian tujuannya ada di standar kompetensi lulusan jika di sekolah Bapak Ibu semuanya. Maka dokumen SKL tadi saya sampaikan. Nah, tujuannya diklat secara umum apa, secara khusus apa? Kemampuan individu di organisasi sekolah. Saya yakin kemampuan itu akan meningkat. Di literasi Bapak Ibu pasti meningkat. Karena dengan membuat naskah akademik itu mau tidak mau kan berliterasi, membaca, menganalisis, mengevaluasi, merefleksikan. Terus membuat alur cerita naskah akademik itu mau bagaimana. Begitu. Kemudian critical thinking juga akan tercapai. Nah, ini tadi desain modul, terus strategi pelaksanaan diklatnya untuk mencapai tujuan-tujuan itu semua, strateginya bagaimana? Ini strategi yang kami lakukan, gitu. Nah, di implementasi kurikulumnya, strategi implementasi dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, di dokumen kurikulum yang nanti akan Bapak Ibu buat di FGD kedua. Tetapi di FGD 1 ini detailkan dan pertajam naskah akademik, apa yang mau diajarkan, apa yang mau disampaikan secara akademis sudah dikaji di naskah akademik. Yang mau tak ajarkan game, ya gamenya juga dibahas di bagaimana game itu meningkatkan kualitas otak, kecerdasan. Nah, saya itu dulu kuliah, sesuk main ujian, ya sekarang main truf. Malam saya pagi, sesuk ujian gitu. Ujiannya ya elek, wong rak sinau terus main truf kan ya ujiannya elek. Itu masih mending ingat ujian, bisa lupa ujian. Pengalaman ya, Der. Apa ujian? Begitu kira-kira alur Lupa. pikir dan kerangka pikirnya semacam itu. Gitu ya, Bapak Ibu, Buder, Suster semuanya. Demikian Suster dari saya. Baik, terima Semoga memberi kasih. gambaran. Baik, terima kasih Pak Heri untuk gambaran yang sudah diberikan, apa yang harus dilakukan. Ini waktu kita tinggal 18 menit, padahal Kalimantan belum presentasi. Bagaimana ini, Bruder Pak Beri Heri? kesempatan. Oke. Harus diberi kesempatan. Oke, mari. Kalau begitu kita beri kesempatan kepada Ibu Ignacia dari Usaba 7. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Suster. Ya, Udah bisa Terdengar Ibu? Sudah. Ya, terdengar. Maaf tadi ada sedikit kendala teknis, Suster, Bruder. Oke, Bu, ya. Ini terkendala lagi. Bisa dengar ya, Suster ya? Ya, sekarang bisa, Bu. Tadi sempat tidak kedengar. Pak Hendi, bisa dengar Pak Hendi? Terdengar Ibu? Ya. Ya. Bruder, Ya, Semua dengar Ibu. bisa Sudah. dengar Bruder? bisa Ibu, bisa. Ya, silakan, Bu, silakan. Sana yang kesulitan nggak bisa menangkap suara kita. Iya, kelihatannya begitu, Bruder. Mungkin videonya dimatikan, Bu, biar suara saja, Bu. Udah bisa dengar, Suster? Sudah, Ya. sudah. Videonya matikan saja, biar suara saja. Mungkin. Sudah bisa dengar ya, Suster ya? Ya, bisa, Bu, bisa. Ya, cerita saja, Bu. Ya, saya cerita tapi tanpa ada gambar, ada videonya ya, Suster ya. Boleh, Oke, nggak oke, apa-apa. Bu. Ya. Coba, terima kasih Suster, Bruder, Pak Hendi, serta Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Suster, Bruder. Selamat Siang, siang. Bu. Selamat siang. Mohon maaf, Suster. Ya, mungkin kami jauh dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan guru atau rekan-rekan kepala sekolah yang ada di
Kepulauan Jawa ya, Suster ya. Ya, Bu, ya, kita mengerti. Tetapi akan kami coba, Suster, akan kami coba untuk mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan beberapa hari ini. Memang kami sudah membentuk tim untuk pengembangan naskah akademik kami, walaupun belum 100%, tapi sudah kami coba, Suster, ya, karena beberapa hal, kendala, kekurangan tenaga dan sebagainya, ya. Nah, ini akan kami coba, tapi saya tidak akan share screen ya, Suster ya. Bisa dengar ya, Suster ya? Ya, Ibu, Bisa, Bu. bisa. Bu, bisa. Silakan, Ibu. Bercerita, Ibu. Saya lanjut ya. Nah, saya bercerita saja, Suster. Latar belakang kami di sini kami ambil dari beberapa, terutama mewujudkan kompetensi yang selaras dengan tujuan pendidikan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang tercantum dalam visi misi di sekolah kami, Suster. Itu yang kami cantumkan di sini. Nilai-nilai budaya, kemudian visi misi sekolah, kemudian moto sekolah. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin bahwa sekolah kami itu mengangkat istilah yang berkaitan dengan nilai budaya itu adalah TUAK. Seperti yang kemarin saya jelaskan, Tuhan adalah kasih. Nah, di situ yang kami angkat, di mana pendidikan yang muncul di daerah Kalimantan ini, terutama fokusnya di daerah pedalaman Kabupaten Ketapang, Joka ini, itu perjumpaan pertama kalinya itu datangnya dari dunia kesehatan, Suster. Ya, dari dunia kesehatan, kemudian barulah muncul pada pendidikan. Nah, itu awal mulanya. Nah, kemudian perjumpaan di sekolah dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu, kami mengaitkannya dengan misi sekolah kami dulu, Suster, ya. Di mana misi sekolah kami itu mengamalkan nilai-nilai spiritual, itu yang pertama, mengamalkan nilai-nilai spiritual dan semangat cinta kasih dalam aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai dan pembiasaan kearifan lokal dalam aktivitas akademik peserta didik. Nah, mungkin akan saya jelaskan dulu, Suster, yang pertama itu ya, Suster ya, mengamalkan nilai-nilai spiritual dan semangat cinta kasih dalam aktivitas. Suaranya sudah putus, Bu. Ini kedengaran enggak, Suster? Oke, kedengaran, Bu. Bisa didengar enggak, Suster? Iya, kedengaran. Saya akan coba lagi ya, Suster ya. Iya, Bu ya. Mengamalkan nilai-nilai spiritual dan semangat cinta kasih dalam aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk dalam pelaksanaannya di sekolah, nilai-nilai spiritual kami yang kami angkat itu, seperti yang sudah juga pernah saya jelaskan kemarin, bahwa setiap jam 12 kami di sekolah itu selalu melaksanakan Angelus. Itu yang pertama, Angelus, setiap jam 12 siang. Kemudian yang kedua, setiap bulan Maria, kami biasanya mengadakan doa rosario, kemudian setiap akhir bulannya itu selalu, kalau ada kesempatan dan waktu yang memungkinkan itu, biasanya kami pergi ke ziarah ke Gua Maria terdekat, Suster. Ya. Nah, itu nilai-nilai akademik yang kami, nilai spiritual yang kami tanamkan di sekolah kami. Kemudian menumbuhkan nilai-nilai dan pembiasaan kearifan lokal. Jadi kami di sini, Suster, memang hampir 100% siswa-siswi kami di sekolah, termasuk guru-gurunya itu adalah
orang Dayak, Suster. Ya. Ya. Orang Dayak. Nah, sementara orang Dayak. Jadi orang Dayak, suku Dayak ini masih banyak lagi suku-suku, sub-sub suku yang lainnya selain Dayak Joka, selain Dayak yang di tempat sekolah kami berada. Nah, bentuk budaya lokal yang kami tanamkan di sekolah itu, Suster, yang pertama itu pembiasaan memakai, ada bahasa di sini itu sembulau, Suster. Sembulau itu ikat kepala khas Dayak Joka. Ini biasanya kalau dalam kegiatan ada acara nikah, kemudian ada acara nikah, kemudian orang meninggal, itu mereka yang biasa memakai sembulau itu adalah mereka yang dianggap sebagai tokoh-tokoh adat, Suster. Nah, kemudian di situ juga ada bahasa-bahasa adat yang mereka lakukan. Nah, kemudian juga ada latihan menari khas Dayak di sekolah, latihan menari khas Dayak, kemudian latihan musik khas Dayak. Latihan musik khas Dayak itu seperti sape, Suster. Kemudian ada begendang. Nah, kemudian ada belajar membuat masakan-masakan adat Dayak. Masakan adat khas Dayak itu kalau di daerah Joka ini ada masakan yang disebut namanya tingkar, Suster. Nah, tingkar ini biasanya tingkar ini diambil dari batang pisang yang masih muda. Itu masakan. Nah, kemudian belajar menganyam juga kami terapkan di sekolah. Belajar menganyam, kemudian belajar membuat ragi yang seterusnya dijadikan sebagai tuak. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah Suster belajar bahasa adat dan istilah-istilah adat dan tata cara beradat, khususnya suku Dayak Joka ini. Jadi di situ ada muatan-muatan yang menumbuhkan nilai-nilai pembiasaan kearifan lokal dalam aktivitas akademik kami. Nah, kemudian yang berikutnya, Suster, membimbing dan mengembangkan potensi minat dan bakat peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini salah satunya tadi yang kami masukkan adalah latihan menari dan musik. Kami masukkan sebagai bentuk dari ekstrakurikuler kami, Suster. Nah, ya, Suster. Karena kadang-kadang hilang suaranya, Bu. Bisa dengar, masih bisa ya, Suster ya? Bisa, Bu, bisa. Sekarang tidak bisa. Masih bisa, Suster ya, masih ya? Ini bisa. Nah, saya coba lagi, kemudian pembentukan pembiasaan. Pembentukan pembiasaan di sekolah kami, Suster. Pembiasaan di sekolah kami, sekarang ini kami membiasakan, karena di masa pandemi, kami membiasakan anak itu sebelum masuk baris di depan di sekolah, baris di halaman, setelah itu masuk mereka harus cuci tangan. Itu pembiasaan yang pembiasaan dalam memelihara kesehatan dan sebagainya, pembiasaannya, Suster. Jadi dari masa pandemi ini mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk ke kelas masing-masing. Kemudian tetap menggunakan masker dan sebagainya. Nah, kemudian pembiasaan dan pembentukan karakter, Suster. Nah, melalui integrasi budaya lokal dalam pengembangan kegiatan pembelajaran
atau lintas mata pelajaran. Nah, kemudian menanamkan dan menguatkan nilai-nilai religius seperti yang saya sampaikan tadi, Suster, yang termasuk dalam misi sekolah kami itu. Iya, Bu. Ya. Nah, kemudian penekanan pada minat dan bakat peserta didik, seperti yang sudah saya sampaikan juga, yang termasuk dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Kemudian kami juga masih tetap menekankan pada hari Usaba itu, Suster, ya. Nah, hari Usaba di mana kami tetap melaksanakan hari Usaba. Kami terapkan hari Usaba itu yang kami laksanakan pada hari Sabtu. Itu kami jadikan sebagai hari Usaba. Nah, di hari Usaba itu biasanya banyak kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak, terutama mereka itu biasanya belajar berkebun, Suster. Belajar berkebun, itu di hari Usaba itu, hari Sabtu itu mereka diajarkan berkebun, entah itu berkebun cabai atau sebagainya, itu biasanya kami terapkan kepada anak-anak sesuai dengan budaya lokal kami di sini, yang kebanyakan orang tua mereka itu adalah petani, Suster. Petani, jadi di situ kami terapkan juga. Nah, itu mengenai hari Usaba. Nah, kemudian Suster, seperti moto sekolah kami juga tentang beriman berbudaya yang kami sampaikan tadi, kami beriman berbudaya dari yang kami sampaikan tadi itu kami masukkan dalam naskah akademik kami, Suster. Tetapi walaupun rasanya belum 100% seperti apa yang sudah mereka sampaikan di sekolah-sekolah yang di Jawa, di luar Kalimantan, ya, Suster, ya. Jadi mungkin itu saja, Suster, yang bisa saya sampaikan. Mohon pencerahannya, Bruder, Pak Hendy, Suster. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan sekali lagi mohon sumbang sarannya, Bruder. Ya, terima kasih. Oke, baik Ibu, kita tampung dulu. Kita tampung dulu kebutuhannya, nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Kita beri kesempatan kepada Pak Markus dari Usaba 5, Santo Mikael. Pak Markus, bisa dengar suara saya? Bisa, Suster. Oke, persilakan Pak. Oke, bentar dulu. Bentar dulu ya, Suster. Oke Pak, mungkin Ibu Sudarni dari Usaba 8 sambil persiapan Pak Markus, apakah Ibu Sudarni sudah siap untuk presentasi? Ya, Suster. Saya sudah siap, Suster. Oke, baik Pak, kalau sudah siap. Bu Sudarni siap-siap ya. Baik, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada SMP Santo Mikael Usaba 5 Simpang 2. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tidak bisa mempresentasikan melalui slide, tapi saya hanya bisa ngomong langsung seperti ini, langsung saja ngomongnya. Lalu kemudian seperti diketahui bahwa SMP Santo Mikael Usaba 5 Simpang 2 itu adalah sekolah yang letaknya di pusat kota Kecamatan Simpang 2, lalu kemudian di sebelah secara geografis sekolahnya di sebelah timur itu berbatasan dengan Pastoran Provinsi Simpang 2, lalu kemudian sebelah selatannya dengan Suster Sang Timur, lalu secara
geografis sekolah kami ini berada di lingkungan susteran dan pastoran seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan visi dari sekolah kami, yaitu terciptanya siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, serta unggul dalam prestasi. Lalu kemudian sebagai indikator dari visi sekolah kami itu, yang pertama aktif dalam aktivitas keagamaan, kemudian memperoleh nilai ujian sekolah yang kompetitif, berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan disiplin warga sekolah, terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan, kemudian terciptanya kekeluargaan antar warga sekolah. Saya mau jelaskan sedikit tentang aktif dalam aktivitas keagamaan itu. Biasanya kami setiap memulai tahun ajaran baru, kami biasanya ada misa pembukaan. Begitu juga setelah berakhir masa pelajaran, kami ada misa penutup di sekolah kami. Di samping itu juga kami setiap Paskah kami ada ibadat di sekolah. Lalu kemudian juga pada bulan-bulan tertentu, bulan Kitab Suci, kemudian bulan Maria. Kalau bulan Kitab Suci, kami merayakannya dengan anak-anak itu berlomba membaca Kitab Suci. Lalu kemudian untuk yang lain-lainnya seperti bulan Maria, biasanya kita berkunjung, membawa siswa itu berkunjung ke susteran. Sebelah susteran itu ada Gua Maria. Kita sembahyang itu untuk yang Katolik. Lalu kemudian kami sampaikan juga bahwa siswa kami itu banyak beberapa agama yang ada di situ. Yang pertama tentu mayoritasnya itu adalah beragama Katolik, lalu kemudian agama Protestan, lalu selanjutnya ada agama Islam. Lalu kemudian juga sebagai aktif dalam aktivitas keagamaan itu, setiap jam 12 kami selalu adakan doa Angelus di langsung dari kantor. Biasanya ditunjuk siswa satu persatu sampai semuanya kebagian tugasnya itu. Jadi kebagian semuanya. Islam pun harus memimpin juga. Lalu kemudian Protestan pun juga, lalu kemudian yang lain-lain pun juga seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya memperoleh nilai ujian kompetitif, yaitu kita biasanya untuk memperoleh nilai-nilai itu kita berikan pelajaran-pelajaran tambahan dengan siswa itu dengan les. Lalu kemudian berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Lalu kemudian berprestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, kita siswa itu diajak, kemudian dilatih sesuai dengan bakat dan keahliannya masing-masing. Tandanya dia bakat musik, dia diarahkan ke musik, kemudian bakat nari diarahkan ke nari, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kemudian meningkatkan disiplin warga sekolah, bahwa setiap pagi bahwa siswa itu diwajibkan datang ke sekolah jam 7 kurang 15, karena kami masuk jam setengah 8.
Jadi semuanya sudah hadir di sana. Lalu kemudian terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan. Itu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan itu contohnya kita setiap pagi itu ada piket bersama suster, bruder dan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita setiap hari itu bergotong royong memungut sampah di sekeliling halaman. Jadi memungut sampah di sekeliling halaman, lalu kemudian membersihkan ruang kelasnya masing-masing. Lalu yang piket sesuai jadwal piketnya itu dia membersihkan kelasnya, lalu kemudian yang tidak piket itu dia membersihkan halaman memungut sampah. Kita menerapkan istilah itu gotong royong maksudnya. Jadi gotong royong siswa itu diajak untuk bergotong royong untuk solidaritas, lalu kemudian untuk bersama-sama meringankan beban kebersamaan, terutama menyangkut hal kebersihan. Lalu kemudian Pak Markus, mohon maaf sebentar saya potong dulu. Bolehkah bisa langsung Bapak sebutkan kira-kira nilai-nilai apa yang sudah digali yang akan ditanamkan kepada anak-anak kita? Nilai-nilai dari nilai-nilai inti sekolah, kemudian nanti kalau mungkin sudah ada nilai dari yang berasal dari budaya setempat. Bisakah langsung disebutkan ke situ, Bapak? Oh ya. Baik suster. Jadi untuk kearifan lokal itu bahwa kita di situ memang kemarin saya menekankan itu bahwa sekolah kami itu menggalakkan muatan lokal di bidang adat dan tradisi. Jadi dalam adat dan tradisi itu kita membawa siswa itu bagaimana cara beradat yang baik, lalu kemudian bagaimana cara memutuskan perkara melalui jalur-jalur adat seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, jadi di situ diproses bagaimana cara beradat, bagaimana cara memvonis atau menghukum orang yang bersalah, bagaimana membela orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian juga di situ kami tekankan dalam kurikulum kami juga bahwa anak itu bisa memain salah satu alat tradisional kami, yaitu namanya bahasa kami sini gonggamal. Jadi gonggamal itu dimainkan oleh masyarakat untuk kegiatan nikah adatnya. Jadi anak itu dilatih, dituntun untuk bisa memainkan alat seperti itu tadi, seperti saya bilang tadi, gonggamal dalam bahasa Dayak Simpangnya. Lalu kemudian yang lain-lainnya itu kemudian biasanya juga setiap Hari Sumpah Pemuda 8 Oktober itu kami selalu mewajibkan anak-anak itu pada hari itu untuk berpakaian adat sesuai dengan sukunya masing-masing. Jadi kami menggalakkan itu supaya anak itu mencintai budayanya sendiri. Lalu kemudian juga anak itu diajar menari, lalu menari itu sesuai dengan keahliannya masing-masing, lalu kemudian dilatih oleh Bapak Ibu guru. Mungkin itu sekilas tentang sekolah kami. Nanti kami mohon masukan, lalu kemudian sumbang saran dari suster, dari bruder, dari Bapak Hendi dan narasumber yang lainnya. Semoga kedepannya sekolah kami lebih baik lagi. Lalu kemudian intinya nanti bisa
apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan segera terwujud. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak Markus, terima kasih atas sharingnya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bu Sudarni. Jadi mohon langsung memberikan nilai-nilainya saja Bu ya, nilainya dulu ya. Apa nilai core values-nya yang akan dikembangkan di sekolah? Silakan Bu. Masih mute itu. Dibuka dulu mic-nya. Masih mute, Bu? Masih mute itu? Di bagian kiri bawah Ibu paling pojok itu ada mute dan unmute. Coba diklik. Ya. Oke, Bu. Sudah. Tapi kok nggak ada suara? Nampaknya gangguan Silakan jaringan Bu, sama sudah bisa? Suaranya tidak kedengaran Bu? Di-mute lagi. Di-mute Nampaknya lagi itu. gangguan jaringan sama seperti Bu Ignasia tadi, Suster. Oh Jadi, ya, mungkin videonya dimatikan Bu, videonya sehingga tinggal suara. Ya. Di-mute lagi. Terus suaranya dikeluarkan Ya. Ibu dari unmute Iya, kiri bawah. iya. Nah, itu udah Oke, keluar. silakan Coba, Bu, silakan. Di-mute lagi. Nampaknya ada gangguan sinyal, Suster. Soalnya ada buder kami yang dari Ketapang itu juga gangguan sinyal sama seperti ini, Suster. Oke. Kadang-kadang Itu sudah ada. buder Juwadi. Oh. Enggak apa-apa, Bu. Dibantu enggak apa-apa. Dibantu nggak apa-apa, Bu. Berdua juga boleh kok. Mute-nya itu di-mute. Udah di mana mereka? Gangguan itu. Terus lalu bagaimana kita Mas Buder? Ya kita tanggapi dulu aja. Kita tanggapi. Oke, baik. Oke, kita berikan kesempatan untuk Mas Hendy sama Bruder atau Pak Eri menanggapi, silakan. Ya, sambil menunggu Bu Darmi, monggo Bu Dar. Baik, saya menanggapi dari Bu Ignasia Purnama dari Usaba 7 dan Pak Markus Timbun dari Usaba 5. Lalu Bu Darni masih proses. Nanti kalau sewaktu-waktu Bu Darni sudah bisa bersuara, langsung bersuara ya Bu, lalu omongan saya hentikan. Ya, itu biar nanti, karena ditunggu nanti pas nggak ditunggu bisa, ditunggu malah nggak bisa. Gitu. Baik, dari Bu Ignasia Purnama tadi, dari SMP Usaba 7, saya punya beberapa kesan yang sangat baik terkait apa yang sebaiknya seharusnya dilakukan oleh sekolah ini. Ya, tadi menggunakan istilah tua. Tua itu kan minuman ya kalau di Kalimantan. Mungkin tidak hanya sekedar TUAK, Tuhan adalah kasih. Itu kan kalau orang Jawa mengatakan kota adik gatuk. Artinya kata-kata itu dibuat menjadi sebuah kepanjangan kata lalu punya makna. Itu sih nggak salah, itu baik. Tetapi pada minggu yang lalu ketika saya ketemu Buder Juwadi itu yang bertugas di SMP Tanjung Pedalaman Kalimantan juga, Buder Juwadi itu juga akan mendalami bersama wakilnya terkait tua, tapi bukan kok minumnya, bukan kok
kalau minum lalu karena itu beralkohol atau mabuk itu sih itu hanya dampak ya, tapi di balik peristiwa itu ada semangat kemanusiaan atau budaya yang baik. Nah, itu yang sedang dipelajari oleh Bu Derjuwadi dan stafnya yang dari orang Dayak sana, bahwa peristiwa Tuak, mungkin Pak Markus Timbun bisa cerita banyak dan Bu Ignatia sendiri bisa cerita banyak terkait di balik peristiwa kenapa orang Dayak kalau ada tamu diberi minuman tuak. Mengapa ketika disajikan tuak tidak minum, itu ada kode etik yang tidak baik. Kalau nggak minum, lalu ada simbol apa yang dibuat. Itu saya mendengar itu banyak hal baik yang ada di budaya Dayak itu. Halo Bu Darni. Bu Darmi sudah masuk. Ya, halo. Silakan Ibu. Silakan kita Bu. Silakan Bu. Baik, selamat siang. Okay. Mungkin saya hanya menambahkan ya, karena kami satu yayasan, jadi mungkin sebagian juga tadi sudah banyak disampaikan, baik Bu Ignatia maupun Pak Markus Timbun, di mana nilai-nilai intinya itu tetap mengambil moto dari Bapak Uskup, pelayanan adalah kasih yang dituangkan dalam tuak, ya, Tuhan adalah kasih, yang wujudnya itu melalui perjumpaan kasih di 3 pilar yang diutamakan oleh Bapak Uskup kami, klinik kesehatan, pendidikan, dan juga paroki atau gereja, yang salah satunya itu adalah pendidikan, karena kami satu yayasan, pastinya dari pembiasaan baik di sini pembiasaan yang religius maupun yang spiritualitasnya itu hampir kurang lebih sama, kami 3 sekolah, karena sebelum pandemi kami itu sudah mulai setiap bulan melakukan pertemuan. Jadi yang kurikulum nanti pertemuan sendiri, kemudian kepala sekolahnya juga pertemuan untuk perkembangan kemajuan sekolah kami masing-masing. Nah, di nilai religius yang pastinya sama itu adalah misa bulanan kalau yang di SMP Usaha 8, kemudian misa pembukaan tahun ajaran dan misa penutupan tahun ajaran itu selalu biasanya diadakan, kemudian kegiatan-kegiatan rohani seperti camping rohani, rekoleksi itu juga diadakan. Pembiasaan di sekolah seperti yang tadi Ibu Ignatia sampaikan, cuci tangan sebelum masuk kelas itu juga kami biasakan, sehingga anak-anak itu sudah terbiasa sebelum masuk kelas itu cuci tangan, berbaris, kemudian piket halaman, kami menyebutnya itu piket umum bersama, itu juga biasa kami lakukan. Dan dari nilai budaya kearifan lokal, karena tadi istilah yang diambil itu adalah tuak, mungkin juga kurang lebih sama, hanya saja satu di sini yang kami ambil itu adalah ngalu. Nah, istilah ngalu kalau di daerah kami ini, kami di Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu ini, ngalu ini adalah satu acara penyambutan kepada tamu yang baru datang ke daerah kami. Entah biasanya itu orang-orang penting, misalnya entah Bapak Uskup, suster, atau tamu-tamu yang lain, yang kami sambut dengan acara ngalu itu dengan acara tarian, kemudian nanti ada prosesi injak telur, kemudian nanti ya tetap minum tuaknya itu juga ada, nah diiringi dengan rombongan. Nah ini kalau di sekolah kami terapkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kami itu salah satunya adalah kesenian, yaitu seni tari. Nah, pastinya di sini anak-anak belajar tari-tarian Dayak. Nah, salah satunya itu adalah tarian penyambutan untuk menyambut tamu-tamu. Nah, sesuai juga dengan salah satu misi sekolah kami, yaitu
mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenal potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal. Nah, mungkin ini saja tambahan yang bisa saya tambahkan tadi dari Pak Markus Timbun dan juga Ibu Ignatia. Baik, terima kasih Bruder, Suster, dan narasumber. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Sudarni. Untuk menghemat waktu, kami berikan kesempatan kepada ketiga narasumber kami untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan, Bruder, Mas, dan Pak Heri. Ya, baik. Saya melanjutkan yang saya sampaikan tadi. Jadi ada banyak hal yang sudah disampaikan terkait hal baik. Yang perlu diperkuat adalah terkait Tuhan adalah kasih. Nah, perwujudan kasih, Pak Markus dan teman-teman guru, Bu Sudarni dan teman-teman guru, Bu Ignatia dan teman-teman guru, itu kan menjadi bagian dari satu lini pelayanan keuskupan Ketapang, bagian dari mewujudkan kasih, yaitu lewat jalur pendidikan. Yang lainnya kan paroki dan kesehatan. Lah Pak Markus dan teman-teman, Bu Darni dan teman-teman, Bu Ignatia Purnama dan teman-teman ini menjadi orang penting di Keuskupan Ketapang, khususnya di bidang pendidikan. Nah, posisi ini harus disadari, saya kira. Nah, sebagai orang penting, itu mesti punya perilaku, punya semangat, punya karakteristik, karakter tertentu yang harus dipenuhi. Ini yang harus dibangun. Nah, skill-skill apa, karakter-karakter apa, visi apa yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu guru ini, karena sekali lagi, pendidikan bagi Bapak Uskup merupakan salah satu cara menyalurkan Tuhan adalah kasih tadi. Ini yang hal penting yang harus disadari. Lalu caranya bagaimana agar kasih itu dirasakan oleh anak? Tentu tadi sudah banyak diungkapkan terkait dengan spiritualitas yang dibangun, doa-doa dan lain-lain. Doa, devosi-devosi itu hanya bagian kecil dari bentuk spiritual, hanya sebagian kecil. Boleh saya katakan itu bentuk liturgis, bentuk liturginya. Itu harus, itu karena bentuk upacara-upacara itu juga bagian dari pendidikan yang baik. Tetapi sekali lagi, devosi, tadi disebut misalnya bulan Maria, devosi itu kan soal penghormatan. Nah, orang kadang mempersempit penghormatan pada Bunda Maria, itu dibatasi hanya dalam bentuk doa. Apa iya menghormati itu hanya seperti itu? Bisa nggak diperluas, menghayati, menghormati Bunda Maria, devosi kepada Santo Pelindung, itu adalah meniru cara, karakter Bunda Maria misalnya. Ya, yang setia pada seorang ibu yang setia kepada anaknya dalam suka maupun duka. Ini Bapak Ibu yang menikah ini kan jauh lebih gampang menghayati itu, karena ada janji pernikahan. Setia dalam suka dan duka. Ada enggak kesetiaan dalam pelayanan pendidikan, dalam suka maupun duka, hadir di tengah anak-anak, mendampingi anak-anak, seperti Bunda Maria yang selalu hadir mendampingi putranya dalam saat-saat sulit, dan menyimpan dalam hati ketika ada kekecewaan. Ya kan? Bunda Maria kan punya perilaku begitu, menyimpan dalam hati ketika dia mencari anaknya Yesus, dicari 3 hari bersusah-susah, jawabannya enggak enak. Nah, menyimpan dalam hati segala kekecewaan tidak perlu menimbulkan keributan-keributan yang tidak perlu. Nah, ini saya kira nilai-nilai seperti ini yang harus kita gali. Termasuk tadi, mengapa ketika menyambut tamu ada minuman tua? Mengapa ketika menyambut tamu ada injak telur? Mengapa ketika menerima tamu ada tarian? Tarian itu ngajari apa? Pasti gerakan-gerakan tarian itu mempunyai simbol-simbol maksud tertentu. Ada enggak, Bu Darni, Pak Markus, Bu Ignatia? Ada toh? Ada enggak, Pak Markus? Iya. Ada.
Nah, gerakan-gerakan tari itu maksudnya apa, ngajari apa, itulah yang diuraikan di dalam naskah akademik ini. Lalu diajarkan kepada anak-anak, menjadi sikap batin anak-anak. Gerakan ini maksudnya ini. Oh, berarti anak-anak harus bersikap seperti ini. Pasti Pak Markus sama Bu Ignatia dan Bu Darin lebih paham menguraikan gerakan-gerakan tari menyambut tamu. Telur, kenapa telur kok diinjek? Maksudnya apa? Tolong itu diuraikan menjadi nilai-nilai ajaran. Ya, tua, mengapa orang minum tua padahal mabuk? Kalau kebanyakan ya. Kenapa orang ketika tamu disajikan tua kalau nggak minum itu dianggap apa ya? Tidak menerima atau tidak menghormati. Kenapa? Ini filosofinya itu yang Pak Markus dan Bu Ignatia, Bu Dari uraikan. Tolong, itu pasti ada ajarannya. Itu yang diuraikan lalu menjadi sumber inspirasi di dalam kegiatan-kegiatan pendampingan anak sehari-hari. Begitu, ada banyak adat kok di Dayak itu. Ada banyak tadi Pak Markus juga menyampaikan terkait dengan tata tertib atau peraturan adat. Bagaimana menghukum orang yang salah. Yang diajarkan jangan menghukumnya. Bagaimana orang tidak berbuat salah. Ya kan? Ya, semangatnya, perilakunya yang benar. Soal kalau orang salah, dihukum begini, tapi tidak ada pencegahannya, sekolah mendidik melakukan pencegahan agar jangan sampai orang berbuat salah lalu kena hukumannya seperti ini. Nah ini Pak yang harus diuraikan, diajarkan kepada anak-anak. Karena hukum adat di Dayak agak unik ya itu. Karena masing-masing masyarakat punya caranya sendiri untuk mengatasi kehidupan. Begitu ya Pak Markus, Bu Ignatia, sama Bu Darni. Tarian dipelajari gerak-geriknya maksudnya apa, diuraikan. Minuman tua punya maksud apa, nginjak telur punya maksud apa. Ingat, Pak Markus, Bu Ignatia, Bu Darni menjadi orang penting sebagai penyalur Tuhan adalah kasih jalur pendidikan. Masa depan anak-anak Dayak lewat pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Derwarto, kepada Mas Hendy sama Pak Heri. Siapa yang masih akan memberikan masukan dipersilahkan. Ya, langsung Suster. Iya. Terima kasih untuk saudara-saudari dari Yayasan Usaba. Luar biasa kerja keras dari teman-teman ini, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan guru-guru. Tadi sudah nampak kekasan-kekasan dari masyarakat Dayak, dari Ibu Ignatia Purnama, lalu Pak Markus dan Bu Sudarni, dengan tadi Sembulau, tadi sudah muncul, lalu ada 2 nilai pokok, yakni beriman dan berbudaya. Itu luar biasa Ibu. Tadi tambahan, hanya perlu catatan dari tambahan Derwarto untuk menjelaskan secara lebih detail, lebih jelas lagi makna-makna di baliknya, misalnya dari penghayatan tua tadi, penghormatan terhadap tamu, penerimaan dan rasa kekeluargaan, semangat kegotong royongan, lalu pusak-pusak itu ya, untuk ketika menolak itu ya Pak, ada pusak itu ya, terus itu sebagai wujud sopan santun, itu kan luar biasa. Terima kasih, perlu kita dalami lagi Ibu makna-maknanya nanti bersama Pastor siapa? Buder? Yang Pamungkas ya, Pastor Pamungkas itu sangat cinta terhadap Usaba dan juga Monsinyur Pius pastinya akan sangat bangga. Lalu yang kedua, soal Pak Markus tadi saya merindukan yang tempo lalu Bapak bicara soal teknik atau budaya tanam Pak. Tempo lalu Pak Markus berbicara banyak hal tentang budaya tanam. Mohon ini dimasukkan dalam naskah akademik Pak. Dalam tulisan-tulisan yang nanti Bapak akan kerjakan 10 hari ke depan. Ini sangat luar biasa karena dari
budaya cocok tanam masyarakat Dayak di sana, kita bisa memetakan. Nanti saya akan juga belajar bagaimana sistem organisasi yang ada di sana, termasuk hukum-hukum adat, penghargaan-penghargaan terhadap leluhur, lalu Panglima Elang, ya Pak, ada Panglima Elang atau Raja Wali itu Pak. ada penghormatan-penghormatan itu, lalu pengelolaan atas musim, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang nampaknya Pak Markus dan teman-teman dari Usaba ini perlu untuk mencuatkan hal ini hal yang baik, perlu dimunculkan supaya dunia juga tahu keluhuran budaya di masyarakat Dayak. Dan bahkan ketika pulang itu satu teman saya namanya Pastor Ari Purnomo, itu tubuhnya itu telah terajah. Ada rajah di sana, ada rajah tato dari asli masyarakat Dayak. Itu beliau, pastor itu bisa berbicara banyak hal tentang kecintaannya terhadap Dayak. Sampai saat ini masih dipanjangkan rambutnya karena cintanya pada Dayak walaupun sudah pulang ke Jawa. Itu nanti bisa dimasukkan itu Pak, dan Ibu Darmi juga ngalu tadi luar biasa, dipertajam lagi sama seperti usul dari Buderwarto Ibu. Bagaimana makna-makna dari tarian, makna-makna dari rajah, atau makna-makna dari tuak itu tadi. Luar biasa kerja keras Bapak, Ibu, dan teman-teman guru yang ada di Usaba. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hendi atas masukannya. Pak Heri, masih ada yang mau disampaikan? Tentu. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang dari Kalimantan, seperti yang disampaikan Mas Hendi, dipertajam, diperdalam, sehingga bisa menjadi materi untuk penyusunan dokumen kurikulum. Sangat luar biasa yang di Kalimantan. Kita akan gali bersama-sama. Demikian, Suster. Boleh nambah satu. Saya 7 kali, 8 kali keluar masuk di Ketapang, ke pedalaman, Pasir Mayang, segala macam itu. Sendiri, kebanyakan sendiri, beberapa kali sendiri. Jam 8 malam dari pedalaman menuju kota, sekitar 3,5 jam, naik motor, sendirian, gelap gulita. Yang luar biasa, Pak. Masyarakat Dayak itu sangat menjaga ketentraman, kedamaian, siapapun orangnya. Ya, itu yang bagi saya luar biasa. Aman, itu yang bisa dari ujung ke ujung melihat jalan sepinya, nggak ada orang. Tapi dengan tenang saya sebagai orang luar, orang Jawa masuk ke sana, saya merasa tentram damai. Ini kan sebuah nilai yang hebat, luar biasa bagaimana orang-orang Dayak bisa menjaga keamanan, ketentraman, dan akan ditolong. Saya ada bocor dan nggak kenal-mengenal, pasti akan dibantu. Nah, itu yang bagi saya nilai-nilai kedamaian. Tuhan adalah kasih, itu sudah menjadi budaya orang Dayak sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tinggal dibangun terus-menerus. Terima kasih. Baik, terima kasih Buderwarto. Satu hal yang dipesankan oleh para narasumber kita untuk Bapak Ibu dari Sekolah Usada adalah perlu mencuatkan keluhuran budaya Dayak dengan cara menggali nilai-nilai itu, mempertajam dan memperdalam untuk dimasukkan dalam naskah akademik. Nah, untuk 10 hari ke depan mungkin ini yang perlu dilaksanakan oleh para Bapak Ibu dari Usada. Begitu ya Mas Hendi? Ya, tapi 3 hari ke depan akan dibantu Suster Romana dulu. Betul. 3 hari ke depan kita dibantu sama Suster Romana, Bu, Bapak, untuk nanti coaching. Begitu ya, Suster ya? Ya, kita betul Mas Hendi. PR 3 hari ke depan apa, Suster?
Itu dia biasanya semua Mas Hendy ini. kasih toh. Biasanya Mas Hendy yang kasih. Perdalam lagi bersama Suster Romana itu ya jelas. Oh gitu aja. Iya toh ya Suster. Oke, baik. Terima kasih. Jadi para Bapak dan Ibu sudah jelas apa yang akan kita lakukan untuk 3 hari di hari keempat. Jadi 3 hari lagi kita akan bertemu dalam coaching klinik untuk membicarakan hal yang sama dan kita harap sudah akan membuat kemajuan lagi dalam dalam program kita ini. Waktu kita sudah jam 1:34, narasumber kita masih akan bekerja di jam 2 sampai jam 6, tentu sangat dibutuhkan istirahat sebentar supaya mereka masih punya kekuatan. Maka terima kasih untuk sharing kita, terima kasih untuk masukan, tantangan yang diberikan oleh para narasumber kami kepada para Bapak dan Ibu dalam rangka menyempurnakan naskah akademik mereka sehingga nanti siap digunakan di dalam menyusun draft kurikulum, naskah kurikulum kita ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada FGD kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas kekurangan di sana-sini. Ini semua adalah proses perkembangan, proses untuk menuju kemajuan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Adi dari konsorsium kita. Terima kasih Suster Verdi atas pendampingannya yang luar biasa hari ini. Sebelum pergi meninggalkan ruang meeting untuk makan bersama di tempat masing-masing, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Hari ini saya bahagia karena akhirnya hampir semua dari kita itu menjadi muridnya Kuncoro Ningrat secara tidak langsung berkat Bu Derwarto, Pak Iri, dan Mas Hendy. Saya punya teman banyak sekarang dan hampir semua mengikuti Mas Hendy sebagai antropolog. Yang kedua, ketika saya mendengar Bu Darmi hilang, saya ingat di seminari saya kelaparan, lalu yang memasak itu namanya Bu Darmi. Saya cari-cari kemana-mana tidak ketemu, ternyata cuti. Akhirnya saya kelaparan sampai pagi. Itu saja. Bu Darmi. Dan Bu Darmi. sekarang ketemu Pak Adi. Ibu kesayangan kami waktu itu karena yang selalu menyediakan makanan. Baik, terima kasih Bruder, Suster Verdi, Ibu Bapak semua. Akhirnya kita menyelesaikan FGD hari ini dengan membahagiakan dan semoga apa yang kita peroleh hari ini cukup membuat kita terdorong untuk mengakselerasi diri kita di unit masing-masing sehingga apa yang kita harapkan dan cita-cita akan tercapai. Untuk menutup acara hari ini, mohon berkenan, sebenarnya saya ingin Bu Darmi memimpin doa, tetapi karena tadi sering hilang, nanti takut kalau di tengah doa hilang, mohon dengan segala kerendahan hati Ibu Retno Yuliani, boleh memimpin doa penutup, Ibu? Pak Adi. Monggo. Suster, Bruder, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat dari Tuhan agar apa yang kita kerjakan hari ini sungguh bermanfaat. Baik, mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena pada siang hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kesabaran, Engkau telah membuka pikiran kami, pandangan kami, sehingga pada hari ini kami boleh mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan kami boleh berdinamika, sehingga teman-teman kami sekolah yang hari ini berdinamika, mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, dan terutama lagi mendapat bimbingan dari para narasumber. Kami mohon Bapak, Engkau juga mendampingi para narasumber, memberikan kesehatan, agar selama mendampingi kami, beliau tetap sehat.
Kini kami akan undur diri. Semoga kami dapat memanfaatkan dan dapat lebih memajukan sekolah kami, dan kami boleh berkumpul kembali bersama keluarga kami masing-masing. Semua ini Bapa, kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Bu Suster, Bapak Ibu. Salam sehat. Ibu Eri, Terima Bapak kasih, Ibu. Bapak Ibu. Sampai jumpa. Pak Eri. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Yuliana Lili. Iya Pak Adi. Terima kasih. Terus Pak Eri, terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku datang ke Semarang berarti ini. Medan aku, Pak. Wah, Medan. Sirwarto di Putilan. Iya. Sampai undur deh. Boleh bener. Jalan-jalan bagai tahun lalu, sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau Jangan diganti sepanjang tidak konangan loh ya. Panjang jalan Demangan. Sepanjang jalan, sepanjang Demangan itu tidak susah konangan. mana yang punya kenangan itu. Gimana Mas ini? Sepanjang Oke, jalan terima kasih. itu Salim susah dulu, yang nanti punya ketemu lagi. Iya, iya. Jalan Demangan, Suster. Di mana tuh Jalan Demangan? Aku tahu di Jogja. Jogja, iya. Ini kan lagunya ini, Suster. Demangan baru. Ya. Tahu. Terus Panjang kuliah di Jogja jalan gimana, Suster? Demangan. Di Sanata Dharma, Buder. Sadar, sadar. Iya. Kami satu alma mater Oh, sama ya. ya. Sandi. Kamu Ya. sendiri yang tidak sama mater. Buder dari mana? Atma Jaya. Saya Universitas Negeri PGRI. Suster. Oh. Yang di Jogja, Buder. Yang di Jogja? Iya. Oh, iya iya. UNJ yang Buder itu, Suster. UNY, Ya, tapi PGRI. enggak. PGRI yang S1, S2-nya. Oh, oh iya, iya. Lah, kok belum keluar, Pak? Padahal mau istirahat atau mau langsung lagi Ya, jam ini berapa? mau- Ya, nanti, Ya wes Suster. lah, ya. Nanti Oke, mari, sampai Suster. jumpa. Oke, Yuk, nanti Mas. ketemu lagi. Yuk Pak, ya sehat-sehat, salam sehat. Mas Adi, yuk. di awal bulan